Tolong ini bersama-sama nggak apa-apa lah. Dah. Saya tak membaca bersama-sama. Tolong bantukan saya belakangnya dulu. Mana nih? Tadi hubungannya tengahnya apa ini Pak? Jangan dipencet ya. Jangan ya, kepencet tadi. Pencet, ada Kacau pindah, makanya itu. Pindah gara-gara itu tadi. Kita kembali lagi. Nah, ini. Betul. Oh gini, biar ketik lagi. Nah, supaya Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat itu wa furudul wudu. Apa terusnya? Coba. Ayat harokat itu. Kalau bacanya depannya itu mudah, saya kemarin bilang kalau ada wawu alhamdulillah. Wawu di tengah, ya di tengah mesti mati. Itu kaidah, dimatikan dulu. Sebelum wawu itu harus duma. Kalau ya kasroh, kalau alif fathah, berarti furud. Itu baca kita hari itu. Kalau sudah seperti ini, ikut wazan fu'ul. Tidak ada wazan fi'ul, tidak ada. Jadi wudu, wusul, furud, itu sudah jadi aturan cara baca. Itu namanya besok itu namanya masdar. Ya. Wa furu yang dicari adalah fardunya, yang dicari adalah du, do, di, u, a, i, tu, ta, ti, u, a, i. Kalau nggak ada alalnya berarti mungkin dun, don, din atau ton, tan, tin. Ayo coba kita. Wa furu apa? Saya tak mencari menghapusnya mana. Hapusnya mana, menghapusnya berarti? Ini kan? Iya, klik sekali. Oh itu. Sudah ini berarti? Sudah. Wa furudul ini dotnya ya. Ini buang dulu, udah. Biar saya selain termasuk latihan ini. Selamanya nggak pernah ini. Dibaca du. Mengapa dibaca du? Muntada. Ayo nggak ada apa-apa, bersama-sama nggak apa-apa. Muntada dibaca rofa. Du atau dun? Du. Mengapa? Mudof. Dari mana? Na ketemu ma. Berarti benar. Yang namanya ma tidak mungkin dimudofkan, berarti berhenti. Itu kaidah. Berarti ini sebagai mudof, ini mudof ilaih. Mudof ilaih dibaca jer. Berarti ini jernya, ini alamatnya kasroh 100. Kalau furu udah. Bisa ganti warnanya kalau mau lebih jelas. Nggak usah, nanti malah beda-beda terus. Udah. Wa furudul wudu'i benar. Ini paketan pertama adalah mutadanya 2 kata. Yang walhasil ma-nya wajib, ma tidak boleh digandeng, harus benar. Nanti ini berarti 1 paket. Berarti khobarnya pada sitah. Coba saya ingin penasaran ibu berdua ini, adik Bu Rahma mana Bu Rahma? Ini di Loh, asalnya kembali. Ikut Ya. Coba karena mutada ini sita menjadi khobar.
Sitam bisa jalan ini gimana Ustaz? Enggak Oh, anu. klik kayak ini. Oh gitu. Ini klik kayak. Mana ini? Ini ya. Iya, nulis. Alat keadaan nulis ini. Dah. Sita menjadi khobar, betul. Khobar dibaca rofa. Nah, coba sitatu atau sitatun. Sekali lagi saya ngomong langsung tak paham. Tu atau tun? Tun salah. Sudah jadi aturan tadi itu belum saya hapus. Namanya adat mufrad. Adat mufrad wajib punya. Itu makdudnya dibaca apa? Jer. Jadi sitah itu adat mufrad, punya ini asya namanya makdud. Makdudnya dibaca jer. Berarti ini sebagai mudhof ilaih. Saya ulangi. Ini sebagai mudhof, ini sebagai mudhof. Nah, tulis mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca jer. Coba sitatu asya. Masih lupa. Asya'a wajib A. Mengapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Dari mana tahu isim ghairu munsharif? Ada mulut, ada rokok. Masa lupa? Namanya udud. Ini harus paham ini. Nanti kita banyak, nanti di kitab kita banyak. Jadi wa furudul wudu'i. Adapun beberapa fardunya wudu. Hiduh sitatu asya'a harus dibaca A. Saya ulangi, mengapa dibaca A? Karena jer alamatnya fathah. Dari mana tahu jernya fathah? Dia isim ghairu munsharif. Dari mana tahu isim ghairu munsharif? Udud. Awas, saya ulangi, udud. Jadi andai kata ini sudah kelas pendalaman, saya pendalami. Udah, ini sudah saya dulu ya hamzah ya. Saya ulangi, ududnya dari mana? Ini ada hamzah, sebelumnya ada alif. Dan perlu diketahui, ini saya tulis hamzah di belakang hamzah itu sebenarnya ada yang terjadi dari wawu, ada yang terjadi dari ya, ada yang terjadi dari apa? Wawu ya, ada yang terjadi asli, ada yang dia tambahan. Awas, ingat, ulangi, tulis dulu. Jangan tulis di tulisan saya ini. Hamzah itu ada yang hamzah di belakang dulu ya. Hamzah itu ada yang contoh saya contohkan. Yang jadi contoh aja. Min ada huruf jar, min sama. Sama itu adalah, awas, sama adalah hamzahnya aslinya adalah wawu. Buktinya adalah jamak muannats salimnya ada wawunya, samawa. Min samawati, enggak min samayati, enggak. Berarti hamzah di sini, hamzah ini gantian daripada wawu. Itu namanya hamzah gantian wawu. Tulis biar sama enaknya. Berarti hamzah itu di belakang ada 4. Mungkin wawu, mungkin ya, mungkin asli, mungkin tambahan. Nanti saya contohkan. Ya dulu ya. Contohnya adalah bina. Bina hamzahnya adalah, kata dasarnya adalah banaya, membangun. Ini banaya, membangun. Oh, berarti hamzahnya asalnya banaya, tapi yang jelas walhasil adalah intinya ini alifnya itu yang tambahan. Ini yang pegang. Berarti kata dasarnya sama a hamzahnya wawu samawa, bana a hamzahnya aslinya ya ban. Saya ulangi, hamzahnya ini ya berarti bana ya. Kalau ini sama a samawa. Yang jadi yang paling intinya adalah alifnya, itu yang dipegang. Saya ulangi, hamzah itu di belakang ada yang dari wawu. Contohnya adalah sama. Andai kata ada huruf jar min, coba min sama a, jarnya alamatnya fathah gitu loh ya. Min bina a, ada kata min. Walhasil adalah hamzah dari bisa dari wawu, dari ya. Sudah, sekarang ini saya hapus dulu. Saya tulis perkecil. Berarti saya biar tempatnya enak saya ini. Apa yang tadi
Sama berarti kata dasarnya samawa. Terus gini, bina kata dasarnya banaya, banaya. Sekarang yang asli. Asli contohnya adalah, lihat aja. Qurra. Ada qurra itu artinya beberapa ahli pembaca qurra. Saya ulangi. Qurra. Awas. Yang penting ini loh, ini yang tambahannya alifnya. Alifnya ini loh tambahan. Alif ini tambahan. Qurra kata dasarnya apa coba? Qur'a, betul enggak? Qur'a kan membacakan ikra, berarti ini adalah aslinya ini aslinya ya, ini aslinya wawu. Jadi jangan terkecoh dengan hamzah di belakang. Bisa terjadi, bisa dari apa? Hamzah dari wawu ya hamzah. Sekarang yang tambahan. Contoh saya dibilang khasana. Ini kata hamzahnya ini kan tambahan, aslinya khasanun. Yang penting alifnya juga tambahan, ini yang jadi masalah ya. Jadi intinya adalah hamzah ini namanya tambahan. Udah itu aja. Di dunia adalah hamzah ada 4. Kesimpulan sudah. Hamzah ada 4 apa? Gantian dari wawu. Jadi jangan nanti jangan berpikir semua hamzah itu asli, bukan. Contoh saya kemarin apa tadi saya istinja. Ada lagi saya bukan istinja, contoh surat perintah ujian namanya apa? Saya tulis apa? Istisqa. Istisqa. Kata dasarnya apa? Sakoa. Salah. Sako artinya mutah-mutah. Jadi istisqa minta mutah-mutah, nggak boleh. Asalnya apa? Sakoya siraman, berarti minta siram. Berarti ini sinta sebagai tambahannya, sin ini sama kof sama ini tambahan, ini sebagai tambahan pasti. Tambahan. Inilah sakoa, bukan sakoa tulisannya, tapi aslinya bukan sakoa, aslinya adalah sakoya. Oh, hamzah di belakang adalah hamzah ini adalah gantian dari ya. Awas jangan terpancing. Ini kesimpulan. Dah, saya kembalikan ini kesimpulannya adalah hamzah bisa terjadi dari wawu, bisa terjadi dari ya, bisa asli, bisa tambahan. Sudah. Sekarang saya ingin kembali contoh ke atas. Fardunya wudu ada 6. Sitatu asya. Ini sekali lagi ada 6. Cara membaca kitab gundul ataupun hadis, kok ada jumlah 6 ini mau diuraikan. Awas, mau saya tulis diuraikan. Diuraikan diapakan, Bu? Diuraikan apa? Diuraikan, dijelaskan satu persatu. Kan? Kalau ingin dijelaskan satu persatu, lihat terkibnya, pasti itu pasti, nggak mungkin enggak. Contoh tadi, saya karena tempatnya biar ini ada iklan ya? Enggak, tapi mencatat gimana? Enggak, karena aplikasi free. Gitu ya. Diringan aja. Sudah. Wa furudul wudu sitatu asya. Ini mutada, ini khobarnya. Sitatu asya ini mau saya uraikan, apa isinya itu? An-niyatu inda, awas, ghuslil wajhi. Nah, saya uraikan. Kalau ada penguraian, hukum setelahnya ini adalah, ini tulis sangat penting, bisa menjadi badal. Badal itu tadi apa kemarin tadi siang apa tadi pagi? Badal itu ikut depannya namanya apa? Mubdal minhu. Coba badal aniyah itu badal dari siapa?
badal dari sita ini namanya mubdal minhu. Dan ini kalau Bu Reni bisa alhamdulillah, kalau enggak ada apa-apa. Yang penting ini kan guru semua. Sitah mubdal minhu nya dia kan rofa kan ini otomatis badalnya harus berarti an-niyatu itu pegang dulu ya. Boleh juga an-niyatu ini bukan jadi badal, an-niyatu dan seterusnya ini menjadi khobar yang mana mubtada'nya dibuang, menyimpan lafal al-awwalu. Itu kaidah baca kitab. Jadi adapun yang pertama itu, adapun yang kedua itu dan seterusnya. Paham ini? Itu kaidah. Jadi saya ulangi, cara baca kitab itu kalau ada angka kok mau diuraikan terkemnya dua. Bisa kesimpulan ini badal ikut mubdal minhu atau menjadi khobar yang mubtada'nya mubtada dibuang, menyimpan apa tadi? Al-awwalu, as-sani, as-salis dan seterusnya ya. Sekarang ini wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun fardunya wudu itu ada 6. Andai kata badal ya sitatu, andai kata khobar ya sitatu, sama. Sekarang saya ingin penguraian ulangi, penguraiannya bisa badal bisa khobar tapi belum pasti domah. Contoh saya contohkan, ayo kita buka di dalam hadis sahih yang kita hafal semua. Ini praktek aja langsung. Idza mata, maksud gak hafal, ibnu adama ing qata'a amaluhu, terus illa min salasin, awas min salasin. Idza itu syarat, tidak ada pengaruh pada setelahnya. Yang penting dia mesti punya jawab pasti, tapi tidak mempengaruhi hukum. Mata isfi ilmu madi, asalnya mawata dibaca mata. Fi'il pasti punya fa'il. Ibnu berarti menjadi fa'il dibaca rofa. Nu atau nun? Nu atau nun? Nu, mengapa enggak ditanwin? Mudhof. Jadi ibnu adama itu adalah jangan ditanwin karena mudhof. Dari mana kok tahu mudhof? Karena ibnu adalah na, Adam adalah ma. Saya ulangi, Adam adalah mana ketemu ma, idhofa. Ini berarti Adam sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca jer. Paham ini? Baca jer. Jernya alamatnya fathah. Lu kok bisa fathah di mana ini? Kalau ada sudah kelihatan kok jer kok fathah mesti isim ghairu munsharif. Ayo kita cari dari mana Adam isim ghairu munsharif. Apa alasannya? Satu, nama orang. Dua, ini boleh Anda mengatakan ajam. Kemana saya akan bilang ajam itu nama selain Arab. Boleh Anda mengatakan Pak Adam itu adalah aslinya Adama. Tadi saya terangkan Adama tidak boleh dibaca Adama, harus dibaca Adam. Yang kedua mati dibuang atau diganti Adama. Oh, boleh atas nama wazan fi'il. Dah, pegang dulu. Jadi ibnu Adama kembali semula. Dah. Idza mata, apabila meninggal siapa ibnu Adama, anak Adam dibaca ma. Saya ulangi, paham ini Adama kan? Terus syarat punya jawab, ini jawabnya. Tidak ada pengaruh. In qata'a fi'il madhi in fa'ala. Ini apa? Ibu Reni yang belum hafal, in qata'a yang qatiu. Kalau ada nun tambahan nun 90% artinya jadi. Kalau orang Jawa bilang dadi, bahasa Indonesia jadi. Jadi bahasanya gini, in qata'a. Saya nanti kembali situ.
ingkotoa, ada non faedahnya jadi, kotoarnya putus, berarti artinya jadi putus. Pak, untuk apa Pak sampai ada jadi sih Pak? Ini permasalahannya. Gunanya apa sampai orang Arab mengatakan ingkotoa, kata dasarnya kotoa. Ini adalah secara balaghah untuk membersihkan bahasa. Contoh aslinya adalah saya diperintah orang, mohon maaf ini andai kata saja. Saya diperintah, andai kata Setiadi memerintah saya, Pak Din, ada apa Pak? Tolong pecahkan kaca itu. Siapa yang memerintah? Setiadi memerintah saya untuk saya memecah kaca. Setelah kaca saya pecah, saya laporan pada Setiadi. Bahasanya yang pertama adalah di Setiadi, saya sudah memecah kaca. Atau yang nomor dua, di Setiadi, ada apa Pak Din? Kacanya sudah pecah. Enak mana? Ngapain ngurusi saya lagi? Yang diutus saya. Itu namanya balaghah. Jadi ingkoto artinya jadi putus. Kalau di dalam nahwu itu biasanya contohnya kasartu, memecah siapa? Saya. Saro itu mecah, kasaro memecah. Memecah pada apa? Maf'ul bih. Az-zujaja, pada kaca. Saya bilang kacanya sudah saya pecah, enakan mengan dengan saya ganti apa tadi? Gantinya apa tuh Bang? Apa bu? Jadinya apa? Kasartu azujaja. Jadinya apa kalau ingin? Pertama kalau kasartu azujaja, saya memecah kaca. Coba kacanya sudah pecah kok, gimana? Mudah. Kasaro kata dasar ditambahi nun, berarti ingkasaro. Ingkasaro, apa yang ingkasaro? Apa azzujaju, apa kaca? Itu yang dimaksud. Paham gak ini? Itulah balaghah. Jadi kalau saya bilang kita mendalami balaghah gak bisa nahwu, gak masuk akal. Kita mendalami mantek gak bisa nahwu, gak masuk akal. Bisa kan nahwu dulu itu loh. Itu contoh, kembali semula. Dah saya ulangi. Hadis tadi gimana? Ingkoto amaluhu illa min salasin. Nah, sebentar. Hapusnya dulu ini. Dah. Illa min salasin. Illa min salasin, min huruf jer masuk ke salas dibaca apa ini? Dibaca jer. Perlu diketahui, saya tadi sudah bilang, semua adat mufrad punya apa tadi namanya maksudnya? Semua adat mufrad punya maksud dibaca apa tadi? Dan wajib punya. Masa orang menghitung saya punya 10 apa? Nggak akan mungkin ketemu. Saya punya 7 apa? Nggak akan ketemu bahasanya kalau tidak ada sambungannya namanya ma'dud. Berarti ada hadis bunyinya begini. Setelah coba hafalkan nggak? Idza mata ibnu adama ing koto amalu illa min salasin. Bener nggak ini? Terusnya hadis sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah. Ini sodakoh jariyah ini adalah isi dari 3. Kan isinya 3 kan banyak kan. Berarti coba saya nanti bahas sebentar. Saya terima kasih sebenarnya biar saya nggak berdiri gitu loh. Terus Masya Allah. Mohon maaf sebenarnya saya enak nulis. Nanti aja nanti. Kalau sudah perlu nulis harus nulis ini. Kembali ilamin salasin, mana maksudnya Pak jawab? Ini sudah di atas 4 tahun. Tanwin itu di dunia ada 4. Ada namanya tanwin taronum, ada namanya tanwin iwat dan lain sebagainya. Satu saja saya sebutkan, ini namanya tanwin iwat. Was.
Iwadun itu artinya ganti. Gantian dari mana? Gantian dari kalimat kata yang dibuang. Kata yang dibuang. Itulah namanya tanwin iwad. Ini kelas 4 tahun ini. Aslinya adalah min salasi umurin. Umurnya dibuang beberapa itu. Umur itu apa? 3 atau salah satu asya, terserah ini umurin atau asya. Umurinnya dibuang, diganti tanwin salasi. Aslinya min salasi. Paham gak ini? Awas, fokus lo ya. Ini kelas alfiyah. Yang Bu Reni tidak bisa, tidak apa-apa. Pokoknya yang kelas berat ini. Dah. Sekarang sodakoh. Awas, ini mulai fokus sodakoh. Sekarang sodakoh. Sodakoh jenengan yang apal hadis ini bacanya apa? Sodakotin atau sodakotin yang Anda apal? Apa? Ya ini jadi masalah ini. Sodakotun atau sodakotin. Saya bilang kalau ada ada angka kok mau diuraikan tadi menjadi apa? Jadi boleh 2, boleh badal, boleh khobar. Yang mutadanya dibuang apa tadi? Al-awwalu, as-sani, as-salis. Jadi kan 3 kan jumlahnya kan. Berarti coba kalau menjadi badal dari mana sedekah itu? Salasin. Salasin ini dibaca jer atau nasab? Berarti sodakotin. Awas, boleh sodakotun dengan syarat dia menjadi khobar. Mutadaknya mana? Dibuang. Jadi al-awwalu ada 3. Orang mati itu ketika manusia anak Adam mati, kita semua mati. Ingkoto maka jadi putus. Apa yang putus? Apa amaluhu ini? Apa amaluhu? Jadi failnya ingkoto. Apa amaluhu? Apa amalnya seseorang? Ilamin salasin kecuali 3. Sekali lagi, kalau saya jadi khobar berarti adalah sodakotun. Mutadanya dibuang apa tadi? Al-awwalu. Kalau jadi badal berarti saya jadikan badal. Bunyinya apa? Sodakotin. Pertanyaan sekarang enggak itu. Awas. Pertanyaannya itu sodakoton atau sodakotu sekarang? Atau sodakotin atau sodakoti? Andai kata sodakotu ya jariyatin. Andai kata sodakoton berarti jariyatun. Andai kata sodakoti berarti jariyatin. Pilih mana kira-kira? Wah, saya hapus dulu, saya hapus. Apa jawabannya ini? Coba. Dia tadi kan bebas, saya bilang belum pasti. Jawab adalah saya yang jawab. Sodakotun jangan sodakotu, jangan ini. Sodakotu adalah salah. Harus tun. Mengapa kok diberhentikan, nggak dimudufkan? Apa jawabannya? Masa lupa. Sodakoh matona. Ingat permainan mana mama gak main-main. Nah, dah jariyah jariyah. Oh gitu ya, iklan terus ya ada. Enggak apa-apa. Plus langsungnya. Aplikasi free kan. Dah. Sodakohna jariyah matona. Apa? Nah kalau na ketemu na berarti hukumnya nggak mungkin. Ini bukan na, ini nas. Lihat ada alif, setelah alif dibaca kasroh. Masa lupa? Ini jangan main-main ini. Nggak main-main. Jadi salah. Sodakotun yaitu sodakoh jariyatun yang sifat. Karena dia bukan na lagi tapi nas. Ingat, nanas itu gak main-main ini. Ini subhanallah, dokter aja mengakui metode saya gara-gara ini. Karena baca kitab hanya idhofah sifat. Sudah ada khaltamis itu kan kata keterangan. Jadi kemarin sudah saya bilang baca kitab fi'il, fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar, sifat, idhofah 70%. Semuanya itu tanpa tahu artinya bisa dengan kaidah mana-mama. Dah, sekarang sudah ketemu sodakotun. Andai kata sodakotun berarti jariyah
tun. Andai kata sodakotin jariyatin. Paham gak ini? Pertanyaannya, Pak, dulu Rasulullah, saya nyata ini Pak, subhanallah saya masih ingat. Saya di Makassar yang kemarin tadi cerita, pesertanya 40 pesantren se-Indonesia. Kiai semua gak main-main. Bertanya, Ustaz, dulu itu Rasulullah itu sodakotin atau sodakotin ya? Iya ya, tanya. Saya jawab, pada waktu Rasulullah bersabda, saya belum lahir, gitu loh. Jadi saya tak bisa jawab. Yang jelas secara nahwu adalah boleh. Secara nahwu boleh. Namun dalam kitab-kitab yang berharokat yang banyak adalah kasroh. Sekali lagi, kitab-kitab yang berharokat yang banyak adalah contoh. Kemarin saya bilang ada orang pertanyaan tadi, wadduha. Awas ini, sekalian tadi malam. Wadduha ini apa? Imalah. Apa imalah ya? Sab'anya gimana? Wadduha kan gitu kan? Terus ada yang mengatakan wadduhe. Pertanyaannya persis tadi. Rasulullah dulu pada waktu Jibril datang itu bilang pada Rasulullah wadduha atau wadduhe, atau dua-duanya wadduhe. Masa gitu? Ini pertanyaan sebenarnya. Sama tadi sebenarnya. Sebenarnya Rasulullah pada waktu itu adalah yang afsah itu adalah wadduha. Wadduha itu imalah itu diperbolehkannya secara umum karena sab'ah itu untuk mengantisipasi kesulitan suara. Jadi namanya ada aa, jamiyun dan seterusnya. Itu sab'ah. Kita nggak usah ngarang sab'ah lah, pokoknya ikut pada kiai kita. Tapi secara mengapa ada wadduha? Karena nahwu. Coba lihat. Wadduha ini alifnya adalah tambahan. Duha ada alif bingkong. Bingkongnya ini asli atau tambahan? Asli kan, katanya duha kan masa huruf 2, berarti asli. Kalau asli itu namanya apa tadi saya terangkan? jangan bilang maksuroh. Apa namanya isim maksur. Tadi kan beda kan, isim maksur kan al-huda. Coba al-huda kan gitu kan? Ini isim maksur. Sama, coba buka halaman 9 isim maksur. Buka halaman 9 isim maksur. Rofaknya apa? Rofaknya domah disimpan. Terus nasabnya apa? Halaman 9. Judulnya isim maksur. Betul? Rofaknya apa? Domah disimpan. Nasabnya apa? Fathah muqaddarah, fathah disimpan. Jernya apa? Kasroh muqaddarah. Artinya, ini saya ulangi, duha ini andai kata jadi mubtada wadduhayu tapi domanya disimpan, bunyinya duha. Andai kata jadi maf'ul bih ya duhaya tapi fathahnya disimpan. Karena wawu itu wawu qasam, sumpah demi waktu duha. Wawu sumpah itu sama dengan huruf jar. Berarti setelahnya dibaca aslinya berarti wadduha yi tapi disimpan. Inilah ada ulama mengatakan kalau begitu saya ingin baca sab'ah itu antara wadduha dan wadduhaji. Tengah-tengahnya apa coba? Wadduhe gitu loh. Inilah sab'ah itu loh. Jadi dulu jangan tanyakan malaikat Jibril dua wadduhe, wadduha. Enggak usah. Pokoknya dulu Rasulullah adalah wadduha gitu loh. Ini dalam kira sab'ah. Dah, lanjut. Sekali lagi, illa min salasin. Tanwin apa tadi? Tanwin iwat, pengganti dari kalimah yang terbuang. Sodakoh saya milih badal ya, badal saja ya. Karena banyak kitab yang mengatakan sodakotin. Walaupun boleh sodakotun. Sodakotin jariyatin. Terusnya hadis adalah sodakotin jariyatin. Terusnya hadis adalah apa? Apa hadisnya? Sodakotin jariyatin walat soleh. Kalau waladun ya solihun, gitu loh kaidah. Kalau waladun berarti solihin. Pertanyaannya mengapa tidak dimudofkan? Persis, walad adalah soleh adalah nas. Buktinya apa? Setelah alif dibaca kasroh. Sampai masa gitu terus selamanya. Jadi mohon maaf, nas itu gak main-main. Mama, nama, nanas itu gak main-main.
Itu penting sekali, ya. Terus seterusnya. Nanti sekarang tambah materi. Ini tambah materi. Tak nulis saja ini. Karena sebentar.